Jadi dua pertemuan ini saya masih mengisi mata kuliah biasa. Kemudian nanti pertemuan ketiga baru ada yang melakukan presentasi ya. Ini pertemuan pertama dan kedua saya masih kuliah biasa dulu, kuliah biasa. Saya mengisi materi secara penuh. Kemudian nanti akan dibentuk beberapa kelompok. Kemudian saudara nanti akan presentasi ya. Oke, saudara semuanya. Materi kita kali ini adalah supply dan value chain management ya. Ini saudara sudah paham semuanya istilah ini ya, supply chain dan supply and value management. Kita di sini nanti akan berbicara tentang supply chain management secara global ya, karena yang namanya supply chain management itu sekarang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu yang berkembang dengan sangat baik ya. Ini supply chain management itu baru muncul tahun 1990-an, sekitar 1998 jurnalnya, jurnal supply chain itu baru muncul tahun itu, sehingga masih relatif baru. Nah, pada kesempatan hari ini nanti saya akan membahas tentang supply chain yang konvensional dan juga yang sedikit berbeda ya, tidak konvensional. Supply chain yang disebut dengan reverse supply chain ya, reverse supply chain ya. Nanti kita bahas yang normal supply chain dulu, baru kemudian reverse chain ya. Oke, kita mulai ya. Ya, ini supply chain itu apa sih yang namanya supply chain? Ini aja langsung gambarannya ya. Supply chain itu apa? Ini gini saudara ya. Kalau kita lihat supply chain itu adalah proses pembuatan barang dari bahan mentah sampai kemudian barang jadi di tangan pelanggan ya. Ini adalah supply chain. Uh, Sebenarnya supply ini tidak hanya menghasilkan produk, tidak hanya menghantarkan produk, tapi sebenarnya menghantarkan value. Uh, value-nya apa? Value kalau di contoh ini ya ini wah contohnya kok bir ya ini. Value-nya apa ini dari bir itu? Kalau misalkan contoh itu adalah Coca-Cola misalkan ya, ini sama-sama perusahaan perbotolan, bottling industri. Coca-Cola itu yang di value yang ditawarkan ya rasa minuman segar kan. Nah kalau bir ya value-nya alkohol, kesenangan agak mabuk gitu kan. Ya itu meskipun haram ya. Oke. Sehingga yang namanya supply chain itu sebenarnya tidak hanya mengantarkan produk dalam wujud fisik, tapi juga mengantarkan value ya. Ini saudara lihat di sini eh, sebelah kiri ini adalah farm ya. Ini adalah perkebunan. Kemudian mengantar hasil panen dari perkebunan diantarkan ke mana? Ke Greens. Ini adalah pabriknya. Kemudian dari pabrik kemudian difermentasi, kemudian menghasilkan cairan yang mengandung alkohol itu senyawanya seperti alkohol ya. Kemudian pada saat yang bersamaan ada perusahaan kaleng dan juga perusahaan botol yang mensuplai untuk kemasan, kemudian didistribusikan sampai grocery store sampai ke tangan pelanggan. Ini adalah jalur supply chain. Kemudian di sini ada S1. S1 itu intinya adalah supplier satu, supplier tier satu. Tier satu itu adalah yang memasok langsung kepada pengguna barang. Eh, S1 di sini adalah supplier tier satu yang masuk langsung ke can manufacturer company. S2 ini menunjukkan bahwa di sini S2 ini adalah jenjang ada dua tingkat supplier dua. Ada dua jenjangnya sebagai pemasok ke can manufacturing. Ada juga S3 ini jenjangnya di tiga tingkat sebagai pemasok ke can manufacturing ya. Nah, seperti itu. Sehingga yang namanya supply chain ini, saudara lihat kalau aliran produknya mana? Aliran produknya dari kiri ke kanan atau maju ya. Supply chain itu dari kiri ke kanan, dari bahan baku menjadi barang jadi. Ya. Ini aliran produknya maju. Kemudian ada juga yang alirannya mundur. Aliran mundurnya apa, saudara? Ini adalah aliran uangnya. Aliran danana dari kanan ke kiri atau mundur ya, dari kanan ke kiri, dari pihak pelanggan menuju ke pihak perusahaan. Ini aliran dana atau aliran uangnya. Oke. Kemudian kalau aliran informasinya bagaimana? Aliran informasinya bisa maju
dan juga bisa mundur ya. Bisa majunya itu di perusahaan ke pelanggan ya. Itu informasi tentang apa ya? Informa Informasi tentang misalkan eh, bagaimana spesifikasi produk, berapa jumlah produk yang akan diproduksi ya. Terus kemudian kapan produk tiba di pasar. Itu semuanya adalah informasi dari perusahaan pada pelanggan. Sementara yang dari pelanggan ke perusahaan itu adalah misalkan apa jumlah permintaannya, spesifikasi produknya seperti apa. Itu adalah aliran informasi dari pelanggan ke siapa ke produsen atau ke perusahaan ya. Kemudian ada istilah yang namanya MTO ya. MTO itu made to order. Made to order. Jadi produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Ya, kalau produk dibuat berdasar pesanan berarti aliran informasinya dari pelanggan ya. Eh, dari informasinya dari pelanggan. Jadi backward ya, dari pelanggan ke perusahaan ya. Tapi kalau MTS, made to stock ya, perusahaan buat produk untuk di stok kemudian dihantarkan kepada pelanggan, itu sifatnya adalah forward information ya. Oke. Nah, kemudian ini saudara ya, yang namanya perusahaan sekarang tidak lagi bersaing dengan menggunakan produk. Yang bersaing bukan lagi produk ya. Persaingan bukan terjadi pada jenjang produk ya, tapi terjadi pada level supply chain ya. Jadi yang bersaing itu adalah supply chain-nya. Ya. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya, ini saudara lihat di sini ada apa ini? Keju ya, keju mereknya Kraft. Oke. Keju mereknya Kraft ini diproduksi oleh Kraft ya, oleh Kraft ya. Pabriknya namanya Kraft. Oke. Kemudian ini adalah supply chain yang kita contohkan ada dua ya, yaitu supply chain untuk Indomaret dan supply chain untuk Alfamaret ya. Ini yang atas ini supply chain untuk Alfamaret dan yang bawah adalah supply chain untuk Indomaret ya. Saya cuma menunjukkan bahwa yang namanya persaingan itu sekarang sudah berdasar pada supply chain, bukan pada perusahaan, bukan pada produknya ya. Ini di sini contohnya Alfamaret dan Indomaret sama-sama mengambil barang itu dari Kraft. Ngambil barangnya dari perusahaan yang sama dengan harga 100.000. Kemudian Alfamaret itu setelah mengambil dari pabrikan, dari perusahaan, maka dia akan mengirimkan lewat wholesaler atau pedagang besar. Setelah pedagang besar, maka akan disalurkan ke regional distributor. Setelah regional distributor, lanjut ke lokal distributor, lanjut retailer sampai ke tangan pelanggan. Oke. Nah, berikutnya kita bandingkan Indomaret ini setelah di eh, pabrikan Kraft, dia menuju ke wholesaler, distributor, langsung ke customer. Ya. Dengan demikian, yang namanya Indomaret itu supply chain-nya lebih pendek. Ya. Supply chain Indomaret lebih pendek. Ya. Sehingga ini bisa lebih efisien. Ya. Contohnya ini Contohnya ini kalau di Indomaret ini harganya 110, 110.000 ya. Tapi kalau di Alfamart harganya 115.000 karena mereka supply chain-nya lebih panjang ya. Dari Indomaret, maaf, supply chain dari Alfamart itu lebih panjang gitu ya. Ini contoh sederhana ya, saudara. Sehingga yang bersaing itu bukan Indomaretnya, bukan juga Kraftnya sebagai produsen keju ya. Indomaret nggak bersaing dengan Alfamaret secara langsung. Kraft juga nggak bersaing dengan sama Kraft ya. Tapi yang bersaing adalah jalur distribusinya, adalah supply chain-nya ya yang bersaing. Semakin efisien supply chain, maka akan semakin apa besar kemungkinan sukses ya.
Oke. Demikian ya. Jadi ini yang bersaing adalah supply chain-nya, ya, bukan produk craft-nya, bukan Indomaret-nya, ya. Ya, Indomaret bersaing sesama dengan Alfamart, tapi yang bersaing bukan yang bersaing head to head bukan Indomaret-nya, tapi ada Indomaret atau Alfamart. Tapi supply chain di balik Indomaret atau Alfamart, ya, seperti itu. Benar. Nah, saudara semuanya, kalau saudara melihat yang namanya supply chain itu pasti menggunakan istilah atau kata-kata koordinasi, kolaborasi seperti itu ya. Yang namanya supply chain itu eh, pasti berkaitan dengan kolaborasi, joint forecasting, replenishment dan segala macam. Replenishment itu apa replenishment itu ya? Kalau dalam istilah supply chain yang namanya replenishment itu adalah pengisian kembali ya, pengisian kembali eh, produk ya sehingga produknya bisa penuh lah ya. Misalkan di gudang hampir hampir habis ya, kemudian kita melakukan replenishment ya dengan melakukan order lagi, order barang ya. Maka itu disebut dengan replenishment ya. Oke. Nah, kemudian saudara ya, yang namanya supply chain itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Ya. Oke. Supply chain itu ada beberapa jenis, ada banyak jenis bahkan ya. Nah, supply chain itu menentukan strategi apa yang ditentukan oleh perusahaan. Supply chain mana yang kita pakai, desain seperti apa yang akan kita pakai, itu tergantung pada desain supply chain perusahaan ya. Contohnya gini, ada perusahaan yang menetapkan strategi low cost. Ya. Sementara itu ada perusahaan yang menetapkan strateginya apa? Fast risk ya. Kalau strateginya low cost, maka dia akan penghematan biaya. Sehingga nggak mungkin kalau misalkan kirim kirim paket atau surat itu kan nggak mungkin pakai yang FedEx kan. FedEx itu harganya berapa ya? Kalau kalau perusahaan menekan pada apa low cost, dia nggak akan menggunakan FedEx. Contohnya kalau perusahaan itu mau kirim surat aja, kirim surat ke PT Pos itu jauh lebih murah daripada ke FedEx, daripada ke DHL. Saya pernah mengirimkan barang di Jogja, ya, ke Inggris sana, ya. Itu kalau pakai kantor pos, ya, kantor pos itu 600.000 ya, pakai pos biasa. Oh, kantor pos maksudnya, kantor pos tapi posnya pos tercatat itu ya. Tapi begitu pakai VN, ya, itu melonjak sekitar 2 juta. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau yang pakai FedEx itu cukup sekitar 3 hari ya, 3 hari. Sementara kalau yang pakai ini PT Pos itu sampai hampir 2 minggu. Nah, itu jauh sekali saudara ya. Namanya low cost strategi ya, itu cocok untuk perusahaan-perusahaan yang memang menghemat biaya dan kurang mementingkan apa respons. Nah, respon cost ini seringkali bertabrakan saudara ya, tidak sejalan ya. Seperti itu. Pertimbangan lain yang muncul ini adalah saudara, maaf, pertimbangan lain yang muncul saudara ini adalah persediaan ya, persediaan. Eh, Perusahaan yang menerapkan low cost, ya, perusahaan menerapkan low cost sebisa mungkin menghemat persediaan, sebisa persediaan dihilangkan. Sehingga yang namanya supply chain yang menerapkan low cost,
Mana tadi ya? Ini saya. Oke, oke. Oke, perusahaan menerapkan low cost itu lebih cocok kalau dia itu menerapkan EOQ, terus kemudian satunya lagi EOI dan dikombinasikan dengan EOQ. Satunya EOQ itu adalah in time ya, just in time. Just in time itu prinsip yang mengatakan bahwa persediaan sama dengan gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi supply chain itu harus well connected atau sejalan dengan strategi perusahaan ya. Oke. Salah satunya adalah mode transportasi itu sangat menentukan struktur biaya dari distribusi ya. Kalau struktur biayanya rendah itu biasanya akan menghasilkan low cost strategi. Sementara kalau ingin menerapkan responsiveness tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, maka saudara harus mengalokasikan dana cukup besar untuk menerapkan fast response ya. Oke. Nah, ini saudara adalah beberapa konsep yang terkait dengan supply chain ya. Yang pertama adalah many suppliers ya. Many supplier. Ada perusahaan yang memilih menggunakan banyak suppliernya, Pak supplier. Oh, Pak, apa tujuannya kok menggunakan banyak supplier? Tujuan untuk mengurangi resiko, saudara ya. Tujuannya untuk mengurangi resiko kalau ada satu masalah dengan pemasok tunggal. Lain itu adalah untuk eh, produk-produk komoditas. Produk-produk komoditas itu adalah produk komoditi, bahan kebutuhan pokok ya. Mengapa kok bahan kebutuhan pokok itu merupakan menu supplier? Karena yang namanya bahan kebutuhan pokok, macam minyak, gula, beras seperti itu ya, itu kualitasnya kurang lebih sama antara supplier satu dengan supplier yang lainnya ya. Sehingga pembelian itu biasanya berdasarkan pada harga, karena kualitas antara eh, satu tempat dengan tempat yang lain itu jauh berbeda ya. Seperti itu. Ini managed supplier. Nah, kemudian ada juga yang view suppliers. View suppliers ini perusahaan menggunakan dua atau lebih supplier ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ada bukan. Ini ya, ini view supplier itu hanya sedikit supplier ya. Dua, tiga itu sudah terlalu banyak ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan ya. Maaf, dengan pemasok. Ini terjadi manakala switching cost itu sangat besar. Oke. Nah, terjadi manakala switching cost itu sangat besar ya. Switching cost maksudnya apa? Berpindah dari supplier ke supplier lainnya itu sangat besar. Oke. Apa ada Pak perusahaan yang menggunakan supplier kemudian nggak berani pindah ya? Iya, mungkin ada, tapi ada perusahaan yang sangat susah untuk pindah supplier itu ada, saudara. Contohnya apa? Contohnya ini kita ambil contoh aja pas tempat saya dulu magang waktu kuliah saya S3 ya. Ini
Saudara ngerti ini ya, Rolls-Royce, ya, Rolls-Royce ya, sebentar. Rolls-Royce itu saudara, Airbus. Ini ya, contohnya ya, Boeing, kemudian ini saudara lihat, ini ya saya dulu waktu S3 saya cari di Rolls-Royce ya. Oke. Rolls-Royce. Rolls-Royce itu tidak hanya sekedar perusahaan pembuat mobil ya. Tapi yang namanya Rolls-Royce ini adalah juga mm, pembuat ya, buat mesin pesawat terbang ya. Rolls-Royce itu adalah perusahaan yang membuat mesin pesawat terbang ya. Kalau mesin pesawat terbang itu di mana saudara ya? Letaknya. Ada yang tahu nggak? Mesin pesawat terbang letaknya di mana? Paling Mbak, kan Di mana? di sayapnya itu. Nah, di sayapnya betul ya. Ini di sayapnya, terus sebentar saya itu mau ngupload. Arusur itu ini di sayapnya ya. Itu kalau saudara buka itu seperti ini ya. Oke. Mesin pesawat itu, mesin pesawatnya itu di sayapnya itu ya. Nah itu saudara lihat ini Rolls-Royce ini pesawatnya kayak gini. Ini mesin pesawat yang diproduksi oleh Rolls-Royce di dunia itu hanya dua yang besar produsen mesin pesawat itu. Yang pertama Rolls-Royce, kemudian yang kedua itu GE, General Electric. Nah, mesin pesawat dari Rolls-Royce itu kemudian dipasok ke Boeing. Boeing itu mayoritas Tapi harus nunggu dokter Gaby ini ya, baru apa namanya? Enggak, yang justru aku yang ragu. Wanita apa enggak? Kamu yang ragu wanita apa enggak? Bukan bentar ya, bentar. iya, bukan aku enggak takut. Bentar masuk. Ragu kamu mau lanjut apa enggak? Sebentar saya Ay, hilang. capek aku ngatur-ngatur shift terus aja. Oh, maaf, salah. Oke, sudah ya. Oke, oke. Rolls-Royce itu pemasok mesin pesawat ke Boeing ya. Nah, Boeing itu enggan untuk pindah ganti mesin pesawat ke ya, misalkan ke Boeing gitu, ke Boeing, ke GE General Electric. Terlalu besar, saudara. Biayanya terlalu besar. Biayanya terlalu besar. Biaya untuk melakukan penelitian ulang, biaya untuk melakukan sinkronisasi teknologi itu terlalu terlalu besar. Karena selama bekerja sama itu tidak hanya sekedar jual beli pesawat, tapi juga jual beli pengetahuan, data, pertukaran data, pengetahuan dan sinkronisasi teknologi ya, kayak seperti itu. Apa bisa Pak mesinnya Boeing dipasang di mesinnya GE dipasang di Boeing ya? Eh, tentu juga, belum tentu juga. Mungkin teknologinya basis teknologi yang berbeda, ukuran-ukuran asumsi-asumsi yang dikembangkan dalam mengembangkan produk bisa juga berbeda ya. Oke. Jadi yang namanya perusahaan itu ada yang kalanya menggunakan few supplier, sedikit supplier. Ini tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang, kemudian membangun kepercayaan, kemudian melakukan inovasi secara berkolaborasi ya. Nah, kalau yang many supplier ini untuk jangka pendek dan biasanya produknya adalah produk komoditas. Produk-produk komoditas itu nggak ada perbedaan yang signifikan antara pemasok satu dengan pemasok lain. Produk komoditas itu misalnya adalah produk-produk pertanian.
pertanian. Ya, misalnya beras itu antara pemasok satu sama pemasok lainnya bedanya nggak beda-beda jauh banget ya. Kemudian apalagi gula itu pemasok satu dengan pemasok lainnya kurang lebih juga sama, nggak beda-beda jauh amat ya. Karena bentuknya gula ya seperti itu gitu kan. Oke. Jadi many supplier ya. Oke. Oke. Oke, saudara semuanya, ini tadi yang kita jelaskan adalah supply chain yang sifatnya konvensional ya. Sekarang kita lihat supply chain bagaimana yang sifatnya adalah berkebalikan ya, atau reverse supply chain. Sebentar, saya stop dulu karena saya akan ngambil slide yang baru. Sebentar. Oh iya, sambil presensi dulu ya. Oke, ini kok di sini belum ada ya. Di presentasi belum ada ya. Oke, nggak ada. Di presentasi belum ada, saudara ya. Kelasnya belum muncul. Oke, apa kita lanjut dulu. Ya, sudah nampak, saudara? Sudah, Sudah, Pak. ya? Sudah ya. Oke. Oke, sekarang kita, kalau tadi kita membahas tentang supply chain konvensional ya, supply chain yang konvensional, supply chain yang maju. Sekarang kita akan bahas supply chain yang mundur ya, atau reverse supply chain, atau reverse logistik. Oke, sebentar saya anu dulu. Oh, bentar. Bentar, saya minum dulu, minum air putih dulu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang reverse logistik atau reverse supply chain ya. Oke. Reverse logistik atau reverse supply chain ya ini kalau di literatur itu digunakan istilah ini secara saling menggantikan antara reverse logistik sama reverse supply chain ya. Reverse logistik atau reverse supply chain itu secara umum itu dapat dikatakan adalah pengembalian barang. Pengembalian barang kembali kepada siapa yang sebelumnya mengirimkan. Nah, yang namanya reverse logistik itu kalau digambarkan seperti ini, saudara. Oke, saya besarkan. Yang gambarnya ungu atau yang di atas ini adalah yang kita lihat di awal kuliah tadi. Itu adalah forward supply chain atau supply chain yang sifatnya
konvensional. Yang A itu yang bawah merah itu adalah supply chain yang disebut dengan reverse supply chain atau supply chain yang mundur ya, mundur. Nah, kembali kepada siapa pengirimnya. Ini kalau saudara lihat yang warna merah itu dari tangan pelanggan kemudian kembali ke reuse, digunakan kembali, dikembalikan kepada distributor. Kemudian repair, kembali kepada komponen assembly, kemudian remanufacture, kemudian recycle ya. Seperti itu. Ini semuanya ada istilah-istilah recycle, refurbish atau rekonstruksi, kemudian remanufacture. Itu semuanya adalah istilah-istilah teknis, saudara. Istilah-istilah teknis yang di situ ada definisi ilmiahnya. Jadi repair, remanufacture, kemudian reuse itu ada definisi ilmiahnya. Nah, recycle itu juga ada definisi ilmiahnya, saudara ya. Uh, Recycle itu terjadi manakala produk itu kembali berbentuk menjadi bubur ya. Kalau misalnya dimasak ya kembali menjadi bubur kertas. Kemudian kalau plastik juga dimasak menjadi bubur plastik ya. Seperti halnya di India, di Jawa Barat itu kemarin sudah ada UKM yang berusaha untuk mengolah limbah plastik menjadi eh, eh, bataku atau batu bata ya, sebagai konblok ya, sebagai konblok. Nah, sebelum dibuat menjadi konblok, yang namanya plastik itu dilebur menjadi air dulu, kemudian dibentuk ya. Itu adalah konsep recycle ya. Recycle itu berubah bentuk menjadi cair ya, bahannya ya. Nah, kemudian ini saudara lihat sebelum masuk ke sana ya. Tadi saudara bahwa yang namanya forward supply chain di slide yang awal kuliah tadi pagi ya, yang namanya forward supply chain di slide yang sebelumnya itu melibatkan unsur aktivitas planning, implementation, controlling, kolaborasi ya seperti itu. Dan juga yang di reverse logistik. Bahkan bahkan perlunya kolaborasi dan informasi dalam reverse logistik itu malah makin besar. Perlunya kolaborasi, sharing informasi di suatu titik itu malah semakin besar. Ya. Untuk apa? Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal apa? Dalam empat hal. Yang pertama adalah ketidakpastian eh, kapan produk itu akan dikembalikan. Terus kemudian dalam nanti ya dalam kuantitas seperti apa. Kemudian apa ini ketidakpastiannya ya ini. Nah, reverse logistik itu ketidakpastiannya dalam hal ketidakpastiannya ya. Kapan produk itu akan dikembalikan ke pengirim ya. Maksudnya kapan pelanggan itu akan mengembalikan produk ya. Kemudian berapa jumlah yang akan dikembalikan dan dalam kondisi seperti apa ya. Itu seperti itu. Ini adalah ketidakpastian dalam supply chain ya. Reverse supply chain. Nah, tadi ya agak skip ya, maju ke depan tadi ya. Nah, ini kalau saudara lihat di sini, ini yang namanya, eh, tadi kan saudara lihat di sini, mana tadi ya? Maju depan dulu. Ini, ini saudara lihat di sini ada istilah repair, remanufacture, recycle, ada juga reuse. Ini semuanya ada definisi teknisnya, saudara. Repair itu berbeda dengan remanufacture ya. Recycle itu peleburan bahan baku menjadi seperti mentah, ya. Seperti bubur yang sudah saya sedia. Seperti itu. Kalau reuse itu uh, digunakan kembali ya. Kemudian kalau repair itu menurunkan fungsionalitas suatu produk. Ya, itu repair. Oh ya, sebelum masuk ke materi berikutnya ya, ada yang bisa memberikan contoh apa yang termasuk dalam reverse supply chain? Apa produk apa yang masuk dalam kategori reverse supply chain yang memerlukan si reverse supply chain.
yang sudah dipakai oleh pelanggan kemudian dikembalikan lagi kepada produsen atau perusahaan. Ada yang berikan contoh apa kira-kira? Di sekitar kita banyak saudara. Di tempat saudara juga ada ya. Maksudnya di rumah saudara ada juga ya. Yang berasal dari pelanggan kemudian dikembalikan ke perusahaan. Apa kira-kira ya? Botol air mineral, ya, kemudian gas melon, kemudian botol aqua, eh, botol apa itu Coca-Cola, Sprite, Fanta itu semuanya adalah eh, produk-produk yang menggunakan memanfaatkan river supply chain ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gini saudara, lebih susah mana mengelola supply chain yang konvensional yang maju ataukah supply chain yang mundur atau reverse supply chain? Lebih susah mana saudara? Lebih susah forward ataukah reverse saudara? Reverse bagaimana, Pak? Ya, ya betul. Memang reverse lebih susah. Reverse itu lebih susah, saudara. Karena mengandung banyak unsur ketidakpastian. Ini sudah baca dulu, reverse itu seperti ini, yang forward itu seperti yang di sebelah kiri. Kalau reverse yang sebelah kanan. Kemudian saudara baca dulu, kemudian kira-kira mana yang belum uh, boleh ditanyakan ya. Karena terlalu banyak ini ada 9 poin. Udah ide mana? Forecasting itu susah kalau di reverse ya, karena kita nggak tahu kapan konsumen akan mengembalikan produk kita setelah dipakai, kemudian dalam kondisi seperti apa, terus kemudian berapa jumlahnya. Jadi kapan konsumen akan mengembalikan produk pada kita, dalam kondisi seperti apa, dan berapa jumlahnya. Berkaitan dengan tiga ketidakpastian. Waktunya kapan, kemudian jumlahnya berapa, isinya kayak apa. Kenapa Pak kondisinya kok tidak pasti kenapa Pak? Bukankah yang namanya botol aqua itu ya tetap seperti itu aja? Ya, untuk botol aqua memang seperti itu. Tapi kalau yang di reverse itu produk lain, itu variasinya sangat luar biasa, saudara. Contohnya mesin mobil itu juga di remanufaktur, saudara ya. Ada yang saudara punya mobil Audi, BMW, Aston Martin? Kalau ada, saya mau memberitahu sesuatu ya, tapi mohon maaf gitu ya. Mungkin saudara kurang bahagia dengan informasi yang saya sampaikan ya. Ya. Ada yang punya mobil BMW, Audi, Aston Martin? Nah, nggak ada. Kalau kayak gini saudara, yang namanya mobil-mobil yang mereknya saya sebutkan tadi, itu semua adalah, kalau saudara punya ya, kemungkinan besar itu adalah bukan produk baru. Kemungkinan besar produk yang merek mobilnya yang saya sebutkan tadi, mesinnya itu adalah mesin yang dulu sudah pernah dipakai, kemudian diremanufaktur, kemudian setelah diremanufaktur nggak boleh dijual lagi di Inggris, dijual di luar Inggris, dan kemungkinan itu juga dijual di Indonesia. Ya, seperti itu. Lupa kan ada nomor rangkanya, nomor rangka itu diketok, distempel bengkel pinggir jalan aja bisa ya. Bukan ada nomor mesin ya, demikian juga dengan nomor itu sangat gampang. Teknologinya nggak begitu banget. Lupa kan tercatat dia no, di perusahaan nomor rangkanya, nomor mesinnya. Iya betul. Kemudian nomor rangkanya dan nomor hapus yang dimiliki perusahaan itu juga dihapus ya. Dikaitkan nomor yang baru. Oke, seperti itu. Oke, wah ini bentar. Ini forecasting. Kemudian ini saudara ya.
banyak orang tidak menyadari bahwa yang namanya reverse logistik susahnya minta ampun. Karena satu titik di reverse logistik itu harus mengumpulkan dari banyak poin, dari banyak pelanggan. Saudara misalkan rumahnya di mana? Di Depok. Kemudian pelanggan saudara adalah pelanggan gas melon yang menggunakan melon rumah tangga. Saudara bagaimana mengatasinya? Saudara mungkin harus menjalani satu persatu ke para pengguna gas melon gitu kan. Itu yang disebut dengan ini itu mainnya distribution point. Beda dengan yang forward logistik. Forward logistik itu untuk produk baru. Konsumen menghasilkan produk baru, kemudian langsung disebarkan ke banyak pelanggan atau tujuan. Sementara kalau yang reverse logistik mengumpulkan dari banyak tempat, kemudian harganya juga bervariasi, kemudian kondisi produknya juga bervariasi, sehingga yang namanya reverse logistik itu jauh lebih kompleks ya. Oke, berikutnya itu adalah produk was not uniform ya, ya betul ya. Jadi kualitas produk yang untuk hasil reverse logistik itu eh, tidak bisa 100% baru saudara ya, tidak bisa 100% baru. Meskipun bisa dikatakan mendekati baru ya, tapi nggak belum 100% baru. Oke. Wah sebentar kok hilang. Oke, mana tadi hilang ya? Sebentar, sebentar. Slideshow-nya. Nah, kemudian saudara lihat di sini yang menggunakan reverse logistik ya. Yang menggunakan reverse logistik itu tidak hanya sekedar botol minuman, kemudian botol aqua, gas melon. Ini ada juga jenis produk lain, misalkan produk otomotif dan segala macamnya. Dan kemudian dipandang dari sudut ya atau tipenya, tipe return, return itu retur gitu loh ya, jenis-jenis retur ya, retur, produk returan gitu kan. Itu apa yang pertama itu adalah manufacturing return. Manufacturing return itu adalah pengembalian bahan kepada siapa ya, wadah pemasok sebelumnya ya. Kenapa disebut manufacturing return? Karena dialah yang menggunakan produk ya, menggunakan produknya. Sehingga kalau ada barang sisa ya itu dikembalikan kepada siapa? Kepada supplier sebelumnya ya yang masuk. Itu adalah manufacturing return. Kemudian ada distribution return ya. Contohnya adalah produk recall ya, produk recall ya. Kemudian ada B2B komersial returns ya. Ini contohnya produk recall itu apa contohnya? Ada saudara yang punya mobil Honda Mobilio tahun 19 sampai 23 atau punya Honda Free 1923, Honda Brio 19 sampai 23. Kalau punya kemungkinan besar ya, kemungkinan besar eh, komponen untuk bensin itu nanti akan diambil, diminta saudara ya. Diminta ya. Punya saya sudah kemarin di recall ya. Di recall karena ada kesalahan komponen atau gimana, kemudian diganti dengan yang baru. Oke. Ada juga yang pernah merecall produk itu adalah Hyundai. Hyundai itu merecall produknya mobil karena sensitivitas dari apa namanya?
dari airbagnya itu kurang tepat ya. Kalau sensitivitasnya itu terlalu sensitif, nanti berbahaya juga bagi pelanggan. Karena ada goncangan dikit, nanti airbagnya langsung buka gitu kan. Sehingga yang namanya pelanggan malah stop dan nanti malah nggak bisa melihat sehingga terjadi hal yang tidak baik gitu kan. Nah, seperti itu. Itu adalah airbag. Tapi kalau ternyata airbagnya eh, terlalu signifikan, terlalu signifikan. Kalau airbagnya itu kurang sensitif ya. Kalau itu kurang sensitif, maka terjadi tabrakan pun dia airbagnya nggak mau keluar ya, nggak mau keluar. Akhirnya juga malah berbahaya. Jadi yang namanya ini airbag pada taraf yang optimal ya, kayak seperti itu. Ini adalah manufacturing return. Kemudian ada distribution return. Distribution return itu product recall tadi sudah. Kemudian maaf ya, ini B2B commercial returns ya. Kemudian berikutnya adalah customer return. Customer return itu ada end of life dan ada end of use. End of itu kayak apa? Contohnya itu gini. Orang Indonesia itu banyak yang mengkonsumsi HP dengan konsep end of life. End of apa? End of life, pokoknya sampai produknya itu benar-benar tidak live lagi. Benar-benar akhir hayat dari produk itu. Benar-benar akhir hayat dari mobile phone saudara. Seperti itu. Meskipun ke layarnya pecah, kemudian audionya nggak bunyi, pokoknya asal masih bisa WA itu masih tetap dipakai lah, itu dipertahankan. Itu end, maaf. Tapi ada juga konsep yang satunya yaitu end of use. Kon- Konsep end of use itu mengatakan konsumen itu tidak harus mengkonsumsi produk sampai dengan produk itu wafat gitu. Enggak, enggak produk itu wafat. Ini end of use, ini konsumen berhenti menggunakan produk, eh, ada alasan ya. Eh, Misalnya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi seperti apa? Motif ekonomi sebentar. Misalnya motif ekonomi seperti apa? Misalkan gini saudara, saya kasih tahu ya. Kalau saudara, kalau saudara ya di Inggris, saudara beli HP, beli HP itu, oke, kalau beli HP 35 dolar per bulan, gini saudara. Kalau saudara Inggris, saudara itu beli HP-nya seharga 35 pound sterling per bulan dan sudah terstore store ke operator telepon ya. Jadi saudara kalau beli HP di sana itu beli sekalian isinya. Misalnya beli apa Samsung apa Galaxy berapa gitu kan. Beli Samsung Galaxy berapa nanti sudah termasuk dengan apa namanya eh, operatornya nomornya ya seperti itu. Oke. Maaf Pak, ini bedanya sama nyewa itu apa Pak? Oh, ini sebenarnya eh, ada unsur nyewanya juga ya, ada unsur nyewa juga. Gini, kalau saudara Kalau di Inggris itu, saudara sana nyebutnya kontrak ya, namanya kontrak, kontrak 2 tahun. Terus kemudian setelah 2 tahun kontrak diperbarui HP, HP milik siapa? Milik pelanggan. Oke. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, misalkan selama 2 tahun, misalnya selama 2 tahun saudara beli HP, ini berapa? 35 pound sterling. Sudah termasuk nomor dan juga paket data dan juga paket internet dah lengkap itu. Itu 35 dolar, 35 pound sterling per bulan ya. Terus kemudian dalam waktu 2 tahun itu kan HP masih bagus. Tapi karena saudara kontraknya sudah habis dengan operator telepon,
Eh, Maka saudara bisa membuang hal tersebut ya, atau dijual ke pihak lain. Nah, menjual HP yang sebenarnya masih berguna itu termasuk dalam konsep ini end of use ya, seperti termasuk dalam konsep end of use, menggunakan HP yang sorry, berganti HP ke HP yang lebih baru, padahal HP yang lama itu masih bisa dipakai, gitu ya. Sehingga saudara end of use ya. Kemudian katanya dengan pertanyaan tadi ya, ini bisa dikatakan ada unsur nyewanya juga ya, unsur nyewanya. Tapi kalau nyewa kok HP-nya menjadi milik kita gitu kan. Itu ya uh, ada hitungannya sendiri ya, tapi itu nggak tahu gimana cara ngitung ya. Ya seperti itu. Pokoknya 35 pound sterling per bulan sudah termasuk HP dan juga apa pakai data ya, seperti itu biasanya terkunci saudara sehingga lock saudara ngerti ya kalau HP buka buka lock HP gitu kan itu biasanya terkunci. Terkuncinya kayak apa? Terkuncinya HP-nya itu nggak bisa dibuka, diganti nomor operator lain nggak bisa, seperti itu. Loh, nanti kalau diperbarui kontraknya gimana Pak? Kalau diperbarui kontraknya, saudara boleh menggunakan nomor yang lama, kartunya, chipnya diambil dari nomor lama, kemudian dimasukkan ke yang baru. Atau kalau nggak mau menggunakan nomor lama, juga dikasih nomor baru dengan, nomor lama tapi dengan kartu baru gitu ya. Nomor lama tapi dengan kartu baru ya. Seperti itu saudara. Eh, apakah ada yang belum ada ya saudara ya? Ini silakan tadi siapa tadi ya? Ya, Oke. Pak, saya Iya ya, ya. Ini memang ada unsur kontraknya, ada unsur apa tadi? Minjam. Apa sewa Pak ya. saudara? Ya, Sewa Pak, ya sewa Pak. sewa, sewa, Sewa sewa, HP. sewa. Cuman kalau sewa ini HP-nya tidak kembali ya. Jadi ada unsur yang kurang pas kalau sewa, tapi kok ya ada unsur sewanya juga. Maksudnya menggunakan boleh menggunakan sampai HP-nya itu lunas gitu ya. Seperti itu ya. Tapi setelah lunas, saudara miliki selamanya ya. Oke. Makanya kalau saudara besok misalnya kuliah ke luar negeri ke Inggris gitu ya, gak usah bawa HP dari Indonesia. Di sana itu dikasih gratis HP ya. Asalkan saudara beli paketnya per bulan gitu ya. Jadi kayak nyicil HP. Oke. Nah, saudara semuanya ini ada konsep yang namanya remanufaktur ya. Konsep namanya remanufaktur. Remanufaktur itu apa? Ya, remanufaktur itu posisinya di mana saudara di supply chain. Ini ya. Remanufaktur itu posisinya di tengah, di paling ujung sebelum dilakukan recycle ya. di di paling ujung sebelum di recycle ya. Jadi remanufaktur itu lebih kompleks daripada reuse, lebih kompleks daripada repair ya. Sehingga ini eh, lebih kompleks di antara repair, reuse ya, itu lebih kompleks sehingga paling rumit ya. Oke. Nah, contoh remanufaktur ini seperti yang ada di tempat saudara ya, di layar saudara ini yang sebelumnya seperti ini, kemudian menjadi seperti baru seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oh ya, saya tunjukkan videonya ya. Saya tunjukkan video bagaimana proses remanufaktur ya. Gambar asalnya seperti apa, kemudian produk akhirnya seperti apa ya. Saya tunjukkan. Hmm.
Oke, saudara ini adalah anunya ya, video tentang manufaktur ya. Wah, bentar saya cari terjemah. Sarah Ridley, and I'm the Assembly and Test Manager for Customer. Sudah kedengaran saudara? Nomor saudara udah ya? Ya Pak, kedengaran tadi Pak. Oke, oke. Lanjut ya. Ini sudah ada sulih suaranya, sehingga saudara bisa membantu membaca teksnya ya. Ini akan saya turunkan dulu kecepatannya agar tidak terlalu cepat. Muternya tidak terlalu cepat. Oke. I'm Sarah Ridley, and I'm the Assembly and Test Manager for Capillary Management. What you've got here are the engines that we get back, various states of Horrible. horribleness, and they're the ones that we would then turn back into engines. I'm basically an engineer, but what I also do is I make sure that we have all the parts we need to take an engine. Kok mati ya? Ya Pak, hilang Pak. Mati ya? Iya Pak. That's been used once and give it a new life. We build it up, having machined it, done all sorts of other exciting things to it, and then we use it and make sure it's okay and send it out to a customer. And they actually end up as good as new and as strong as they used to be. The fan is obviously damaged here, so we know that there's an issue there with the fan. We can see that the pipework is also damaged. I absolutely love my job. I really do. We take things that would normally be scrapped, thrown into landfill, and we put them back as their real life. What that means is that we're not recycling, it's better than that. We use less energy, much better for the planet, and we can give things 2, 3, sometimes 4 lives before they have to be recycled or scrapped. Everybody who can should be an engineer, and particularly in remanufacturing, it's so exciting. Don't know one day to the next what you're going to do, and you're making everything a little bit better. You're saving landfill, you're saving energy, and you're giving people back things that they need at roughly 2/3 of what it would cost for a brand new one. We actually have 3 different build areas. This is where the smaller automotive engines are built. When I was at school, I really loved science and maths. I suppose if you'd have asked me then what I wanted to do as a career, I might have thought medicine, and people looking at me might have thought the same sort of thing. But actually, what really made me change, I think, was the WISE campaign in the 80s, which showed you that science and engineering was something that women could do and was available to you as a career. I thought I could really make things better doing that. It's a very strange mix of people we have in the factory at the moment. Some are here, and we have boys that work here, and so some are here because other people have worked here. But largely, they're people who are interested in engines. A lot of our people tinker with engines at home and do stuff on cars at home and have a real interest in cars and engines and that sort of thing. But it's not essential. One of the wonderful things about the WISE
things. They brought a bus round to schools which had all sorts of engineering and science things on it, and you could go in and you could sort of try them out and say, yeah, have a go at some problems. And the problem solving bit was the thing for me, I think, that I just thought, wow, you could do something different all the time. I feel very strongly about women in engineering and science because there aren't enough of us. I mean, I really thought things would get better, and it has got better, but not a lot. There are still very few women who choose it as a career path. And I think that's because of the image, which is of heavy industry and stairs and ovals. And if you want that, there is a bit of that, but there's so much more. And it is just a wonderful thing. You work with people, so you whole people side of things, but you also get to problem solve every day. It can be different if that's what you want every single day. Can't imagine a better thing to do. Now, you might think it's an unusual colour. It's a very bright, pale green blue, but the reason for that is it means it instantly in the field you can see a leak. If there's any oil coming out anywhere, you can see it on this colour, and that's the reason for them being this colour. It's an absolute hobby horse. People are sick and tired of me saying remanufacturing engineering, it's wonderful. Do it. I'd like to be people off the streets, particularly young women, and say, Nah, kalau saudara lihat di sini tadi, because there aren't enough of us. ini adalah It's a career path. And I think that's because of the images of heavy industry and spanners and ovals. And if you want that, there is a bit of that, but there's so much more. And it is just a wonderful thing with people. So you have the whole people side of things, but this mana tadi ya, yang produk sudah jadi. Nah, ini adalah produk yang sudah. not a lot. There is still very Ya, ini adalah produk yang sudah jadi, saudara ya. Ini produk yang sudah jadi seperti ini. Mana tadi ya? Nah, ini dia ya. Nah, ini produk yang sudah jadi dan sementara itu kalau saudara lihat tadi awal bahan bakunya itu seperti ini. Bahan bakunya itu seperti ini ya, seperti sampah ya. Nah, seperti sampah. Oke. Ini memang benar sampah, nggak dipakai di sana ya. Nggak dipakai di sana. Di mana di Inggris nggak dipakai. Dipakai. Oke. Nah, makanya ini ada artikel itu mengatakan making ini yang seperti ini mengatakan ya, making apa ini, making goods from garbage ya, making goods from garbage, membuat barang, membuat produk dengan menggunakan sampah gitu kan. Bentar masih muter-muter ini ya. Nah, ini from garbage to goods. Ini adalah membuat barang dengan menggunakan apa sampah gitu ya. Dan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan remanufaktur ya. Oke. Mohon maaf Pak Anjar, share Ya, screen-nya hilang Pak. oh share skill-nya hilang. Oh, share Iya, skill-nya hilang. Saya nggak sadar ya. Ini adalah apa? eh, salah satu artikel yang mengatakan membuat produk dengan menggunakan bahan sampah gitu ya. Ini dengan cara menggunakan apa metodenya? Dengan menggunakan remanufaktur ya, remanufaktur. Nah, Pak, remanufaktur itu eh, hasilnya seperti apa? Hasil dari remanufaktur itu seperti produk baru, saudara. Wah, tadi hilang ya, saudara ya, videonya. iya Pak. Oh, videonya nggak kelihatan tadi, saudara ya. Hanya suara Pak. Oh, hanya suara. Tadi saudara ngechat nggak aware tadi ya. Kelihatan ya saudara videonya?
Kelihatan, Pak. Oke, coba kita lihat ya, sekali lagi ya. What you've got here are some of the engines that we get back, various states of horribleness, and they're the ones that we would then turn into new engines. I'm basically an engineer, but what I also do is I make sure that we have all the parts we need to take an engine that's been used once and give it a new life. We build it up, having machined it, done all sorts of other exciting things, and then we test it, make sure it's okay, and send it out to a customer. And they actually end up as good as new and as strong as they used to be. The fan is Absolutely damaged. here, so we know that there's an issue there with the fan. We can see that the pipework is all damaged. I absolutely love my job. I really do. We take things that would normally be scrapped, thrown into landfill, and we give them back as their original life. What that means is that we're not recycling, it's better than that. We use less energy, much better for the planet, and we give things 2, 3, sometimes 4 lives before they have to be recycled or scrapped. I think everybody who can should be an engineer, and particularly in remanufacturing. It's so exciting. Don't know one day to the next what you do, and you're making everything a little bit better. You're saving landfill, you're saving energy, and you're giving people back that they need at roughly 2/3 of what it would cost for a brand new one. We actually have 3 different build areas, and where the smaller automotive engines are built. When I was at school, I really loved science and maths. I suppose if you'd have asked me then what I wanted Masih ada to do, I iklannya ya. might really made me change, I think, with things at home and do stuff on cars at home. A real interest in cars and engines and that sort of thing. But it's not you choose it as a career path. And I think that's because of the image, which is of heavy industry and spanners and ovals. And if you want that, there is a bit of that, but there's so much more. And it is just a wonderful thing. It's a very bright, pale green blue. But Nah, ini adalah produk yang sudah jadi tadi ya, produk yang sudah jadi. Ini produk yang sudah seperti ini setelah dimanufaktur ya, sehingga produknya menjadi baru, seperti baru ya. Nah, memang baru ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian uh, saya jelaskan lagi materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya, uh, coba lihat saudara ini. Definisi remanufaktur. Definisi remanufaktur itu apa? Definisi remanufaktur itu seperti ini, saudara. Bagaimana proses definisi remanufaktur itu seperti ini. Proses pengembalian produk yang sudah pernah dipakai menjadi spesifikasinya sama dengan yang dilakukan oleh OEM. OEM itu adalah Original Equipment Manufacturer, pabrikan. Dengan kinerja yang sama seperti baru dan juga berikan garansi yang sama dengan baru. Itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian prosesnya remanufaktur seperti apa? Prosesnya remanufaktur itu seperti ini, saudara. Pertama kali produk itu dibersihkan, ya. Setelah dibersihkan kemudian di disassembly. Disassembly itu apa? Disassembly itu dibongkar. Setelah dibongkar kemudian dibersihkan lagi. Setelah dibersihkan kemudian diremanufaktur. Dimanufaktur, dimanufaktur itu apa? Ya dites, kemudian di kalau bengkok diluruskan, kemudian dikalibrasi seperti itu ya. Kemudian setelah itu di reassemble, reassemble itu di anu lagi, di apa namanya? Di apa ya? Dirakit kembali. Setelah dirakit kembali, kemudian diuji akhir, kemudian dipasarkan, diuji akhir, kemudian dipasarkan pada pelanggan ya. Dan spesifikasinya produk remanufaktur itu seperti apa, saudara ya? Ini saudara lihat di sini. Bagaimana perbedaan antara remanufaktur, rekondisi, dan repair. Remanufaktur itu kondisinya paling kualitasnya paling tinggi dibandingkan dengan rekondisi dan repair. Remanufaktur itu kualitasnya paling tinggi, work kontennya paling tinggi, garansinya juga paling tinggi. Nah, yang saya highlight ini tulisan saya highlight ini ya.
remanufaktur itu product loss identity. Maksudnya product loss identity bagaimana? Produk itu tidak bisa diidentifikasi apakah produknya itu dulu pernah dipakai apa enggak. Konsumen nggak bisa mengidentifikasi produknya sudah pernah dipakai apa enggak itu nggak bisa dibedakan. Ya, jadi lupa kalau mesin mesin mobil itu kan ada nomornya. Kalau di manufaktur kan ada ininya, ada nomor gampang sekali sudah. Diketok ulang itu bisa. Bahkan bengkel pinggir jalan itu aja bisa ya. Mengetok ulang nomor apa, nomor rangka, nomor mesin itu gampang. Itu bukan masalah besar ya. Oke. Terus kemudian sehingga karena nomor rangkanya, nomor mesinnya itu hilang, maka produk loss identity. Ya, oke seperti itu. Nah, kalau saudara punya mobil Audi, Mercedes-Benz, BMW ya, itu kemungkinan adalah produk manufaktur yang dilakukan di Inggris sana, kemudian dibawa ke sini. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang namanya mobil Aston Martin, BMW, Audi itu di sana di apa di remanufaktur yang kondisi mesinnya itu kayak sampah yang di video tadi itu ya. Manufaktur menjadi seperti baru dipasarkan ke negara lain dan nggak boleh dipasarkan di Inggris itu seperti itu. Kemudian kinerjanya sama atau bahkan lebih tinggi daripada baru. Loh kok bisa Pak kinerjanya sama? Ya sama karena diuji dengan standarnya pabrikan ya. Loh kok apa bisa Pak lebih tinggi dari baru kinerjanya? Bisa kalau ada komponen yang di-upgrade itu bisa. Kayak fotokopi itu juga remanufakturan saudara. Fotokopi yang ada di Indonesia itu banyak yang hasil remanufaktur dari Jepang. Xerox itu dari Jepang itu juga banyak yang diremanufaktur kemudian dijual ke Indonesia. Lupa eh, katanya kinerjanya baru, kinerjanya lebih bagus daripada baru. Apa benar-benar bisa? Bisa dengan cara gampang di-upgrade softnya itu aja udah menjadi kinerjanya lebih bagus ya. Hardware-nya sama dengan spesifikasi sebelum diremanufaktur, tapi kemudian software-nya itu grade dengan versi yang lebih baru itu kinerjanya sudah jauh lebih bagus ya. Oke. Terus kemudian kalau rekondisi saudara, rekondisi ini berbeda dengan remanufaktur. Rekondisi ini contohnya kalau saudara pernah membeli eh, HP di black market, itu termasuk dalam kategori rekondisi ya. Jadi produknya hampir seperti baru tapi nggak baru ya. Mungkin ada gurisan-gurisan dikit ya. Garansinya di bawah produk baru ya. Garansinya hanya garansi toko, bukan garansi pabrik. Itu ada kondisi ya. Kemudian berikutnya itu repair. Repair itu eh, produk mempertahankan identitasnya ya. Jadi produk itu identitas dipertahankan. Nah, maksudnya dipertahankan apa? Ini orang itu ngerti bahwa produk ini sudah pernah dipakai gitu. Itu terjadi pada repair dan juga pada rekondisi. Sehingga bisa dibedakan dengan pasti bahwa ini adalah bukan produk baru. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian tujuan dari repair apa? Tujuan dari repair itu adalah mengembalikan fungsionalitas dari produk. Oh, repair itu adalah mengembalikan fungsionalitas dari produk. Jadi kalau ada yang rusak, kacanya pecah, kalau HP ya, HP kacanya pecah, ya biarkan tetap. Asalkan masih bisa WA, masih tetap bisa teleponan itu nggak apa-apa. Itu tujuannya hanya mengembalikan fungsionalitas dari produk. Nah, itu repair itu ya, itu seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh, saudara ya. Nah, kemudian yang namanya perusahaan yang melakukan remanufaktur itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah OEM. OEM itu Original Equipment Manufacturer. Ini adalah perusahaan yang membuat produk itu sendiri. Contohnya OEM itu apa? Ini logonya ada Ford, Honda, Mazda, Kia. Ini semuanya adalah OEM ya. Mereka kok melakukan remanufaktur ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan pangsa pasar ya. Mereka nggak mau kehilangan pangsa pasar. Kemudian tujuannya adalah untuk mengontrol
mengontrol IP, IP, intellectual property. Mengapa kok harus dikontrol ya? Gini saudara, kalau saudara melakukan remanufaktur, saudara itu membongkar produk. Saudara membongkar produk mesin misalkan ya, mesin, kemudian piston, di komponen-komponen tersebut itu banyak intellectual property. Ya. Dan saudara eh, keberatan kalau produknya dibongkar oleh pihak lain, oleh perusahaan lain. Sehingga lebih baik saudara membongkar produk sendiri ya, agar intellectual property-nya itu aman, agar tidak di istilahnya dicuri oleh pihak lain ya. Seperti itu. Apa ada Pak cara agar tidak dicuri? Selain melakukan remanufaktur sendiri, ada saudara ya. Ada beberapa produk itu didesain tidak bisa dibongkar. Ada beberapa produk yang didesain sehingga tidak bisa dibongkar. Memang sengaja tidak bisa dibongkar. Kalaupun bisa dibongkar, dia harus menggunakan pembongkaran paksa sehingga rusak barangnya. Atau istilahnya destructive disassembly. Nah, itu ada beberapa komponen. Contohnya ya, charger, charger HP, laptop itu banyak yang didesain secara apa? Secara tidak bisa, memang sengaja dan agar tidak bisa dibongkar. Sehingga kalau membongkar harus menggunakan destructive disassembly. Dengan cara digergaji, dibelah, setelah dibelah nggak bisa disatukan lagi ya. Sehingga jadi remanufaktur ya. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian ini saudara, apakah semua produk bisa diremanufaktur ya? Em, Tidak, saudara. Ya. Tidak semua produk bisa diremanufaktur ya. Ah, contohnya apa? Contohnya produk yang tidak bisa diremanufaktur ya. Contohnya ini saudara apa ini? Ini kaleng ini ya, kaleng air mineral, botol plastik air mineral tidak bisa tidak bisa diremanufaktur ya. Karena ini terbuat dari plastik dan semua produk yang terbuat dari plastik nggak bisa diremanufaktur. Oke. Hanya produk yang terbuat dari berbahan logam yang bisa. Karena kalau plastik itu mudah tergores, bahannya tidak stabil, ya, tidak stabil sehingga dia akan mudah mengalami cacat, ya. Oke, seperti itu ya. Oke, coba ini sekarang sedikit. Nah, ada yang bisa ini? Ini cocoknya di apa saudara ya? Ini ban bekas, ban bekas yang sebelah kiri ban bekas, yang sebelah kanan laptop ya. Bahan bekas ini cocoknya di remanufaktur, di resi ataukah di daur ulang, recycle ya. Di recycle Pak, kalau ban bekas Pak. Wah, ini recycle ya. Wah, ini kamera saya mati ya tadi ya. Sudah kelihatan belum saudara kamera saya? Boleh Pak. Udah. Ya? Tadi kamera saya mati nggak sadar. Oke, oke. Kemudian apa tadi? Bahan bekas cocoknya diapain? Di recycle, Recycle ya. Kemudian kalau use laptop, laptop bekas diapakan saudara? remanufaktur Pak. Manufaktur ya. Coba ya recycle, kemudian ya ini rekondisi saudara ya, rekondisi. Gini saudara, eh kenapa kok tidak di remanufaktur use laptop ya, laptop bekas? Ini sebenarnya secara teknis bisa, laptop bekas itu secara teknis bisa diremanufaktur. Hanya saja secara ekonomis menjadi tidak layak saudara. Karena kalau di remanufaktur itu prosesnya terlalu lama sehingga depresi nilainya itu terlalu jatuh, saudara. Sehingga pada saat di pasaran lagi itu menjadi nggak layak, nggak laku di pasaran. Ini saudara, produk laptop dan produk-produk lain yang PLC-nya pendek itu nggak layak untuk remanufaktur. Itu produk life cycle ya, daur hidup produk, daur hidup produk. Produk yang daur hidupnya pendek itu nggak cocok untuk remanufaktur. Karena proses remanufaktur itu
dan kalau proses remanufaktur panjang, maka produk akan dipasarkan kembali ke pasar itu butuh waktu lama. Sementara kalau produknya memerlukan waktu lama dipasarkan kembali ke pasar, nilai dari produknya itu sudah turun jauh, anjlok, sudah anjlok. Ya, menjadi tidak layak. Biaya remanufakturnya bisa jadi menjadi lebih tinggi daripada harga jual produk yang di remanufaktur. Sehingga ini use laptop cocoknya itu di apa ini rekondisi saja ya, rekondisi. Dan rekondisi ini tidak sampai prosesnya sampai menyeluruh enggak. Oh, orang sudah tahu, orang tetap paham bahwa yang namanya rekondisi itu adalah produk yang pernah dipakai ya. Ini contohnya apa nih saudara ya? Kalau tools produk cocoknya untuk apa? Di manufaktur, rekondisi, ataukah daur ulang? Prepare, Pak. Tools produk, repair, kemudian automotive products, automotive engine, Remanufaktur, Pak. manufaktur ya. Automotive manufaktur, kemudian tools produk itu repair juga bisa. Ya. Repair bisa kalau dia itu masih anu ya, masih apa istilahnya, masih belum begitu lagi ya, repair aja. Tapi kalau sudah semakin parah ya di remanufaktur ya. Tapi repair juga bisa ya. Kemudian automotive engine ya di remanufaktur ya. Oke. Wah ini udah termasuk ini ya, udah termasuk apa? Ini sangat detail sekali ya. Disassembly for manufacture itu terlalu apa? Terlalu spesifik, terlalu teknis ya. Eh, ini saya dulu disertasi saya itu tentang disassembly for manufacture. Saya yang bisa membedakan ya mungkin satu-satunya di dunia mungkin saya ya, yang bisa membedakan bagaimana disassembly itu pembongkaran ya. Pembongkaran untuk remanufaktur itu berbeda dengan pembongkaran untuk rekondisi. Berbeda untuk apa? Untuk daur ulang atau recycle. Berbedanya seperti apa? Itu yang saya temukan di penelitian saya waktu saya S3. Dan itu eh, cuman membedakan itu aja itu udah dapat gelar S3 itu ya. Saya juga. Ngapain saya dulu kok melakukan seperti itu? Saya juga juga apa? Juga nggak sadar gitu loh ya. Kemudian waktu setelah saya S3 itu perbedaannya seperti itu mau didaftarkan sebagai BSI oleh supervisor. BSI itu British Standard Industry ya. BSI itu British Standard Industry. Seperti halnya kalau di Indonesia itu namanya SNI. Akan didaftarkan menjadi SNI-nya di Inggris itu. Tapi saya nggak mau karena kalau daftar SNI nanti saya harus tinggal di sana lebih lama. Terus kemudian ngurusi eh, dari saya ke London bolak-balik manfaatnya bagi apa saya mendingan cepat pulang ke Indonesia cepat cepat makan gudeg makan gorengan kembali hidup normal ya seperti itu. Oke. Nah, ini dulu adalah materi pada waktu saya ngajar di sana ya pada waktu saya mengajar di sana. Ngajar di mana di Inggris ini makanya pojok kanan atas itu lagunya apa lagunya Universe saya dulu di sana ya. Oke. Saya dulu juga ngajar S2 di sana. Nah, oke. Oke, saudara semuanya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau berkomentar? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Nanti berikutnya akan ada pembagian kelompok. Kelompoknya sama dengan dulu juga boleh, berganti boleh ya. Kemudian materi presentasinya saya bagikan minggu depan ya. Pembagian kelompoknya sekarang aja boleh, minggu depan juga boleh. Tapi materinya saya upload minggu depan ya, materi untuk presentasinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Kalau nggak ada, sudah cukup sekian dulu. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima mari, kasih, mari, Pak. ya, mari, mari, ya, ya. Nah, Nah, saya N ya.